Lahir dan besar di Sampang, Madura, Aminatul Rizkiyah atau akrab disapa Reski tumbuh dalam pola asuh orang tuanya yang tak pernah membedakan peran anak laki-laki dan perempuan. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan ruang-ruang diskusi yang didominasi laki-laki. Karena ayahnya seorang tokoh masyarakat sering mengajaknya hadir bersama. Kesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi makin mengasah karakter Reski. Ia tumbuh menjadi sosok yang aktif berorganisasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di desanya. Mengikuti teladan ayahnya yang selalu hadir untuk masyarakat. Tahun 2014, Reski dipercaya menjadi pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial. Program bantuan ekonomi ini diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera yang diberikan setiap 3 bulan. Besaran bantuan berbeda, tergantung kondisi keluarga. Adanya ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, lansia, atau anak yang masih bersekolah, dengan batas maksimal 3 kategori dalam satu keluarga. Namun bantuan dalam jumlah cukup besar ini seringkali disalahgunakan. Ada oknum yang menahan ATM penerima manfaat, memotong dana, mengurangi bantuan sembako, bahkan menjadikannya alat mencari dukungan politik. Praktik kecurangan tersebut mudah terjadi karena banyak warga belum memahami hak-haknya, sehingga rentan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Reski tidak tinggal diam. Ia turun langsung dari rumah ke rumah, menjelaskan apa saja hak-hak penerima PKH. Ketika ada oknum yang berusaha membatasi informasi demi kepentingan pribadi, Reski justru menguatkan nalar kritis masyarakat. Dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2, Reski membahas 5 materi penting: pengasuhan dan pendidikan, literasi ekonomi, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam program bantuan. Pesan Reski selalu jelas. Simpan sendiri identitas dan ATM Bapak Ibu ya, jangan berikan kepada siapapun. Reski juga mendorong warga untuk belajar membaca, agar mereka tidak mudah ditipu oleh pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan. Bagi sebagian oknum desa, sikap kritis Reski dianggap mengganggu. Namun, di mata para penerima PKH, ia adalah pendamping yang tulus, selalu memastikan mereka memahami hak dan kewajibannya, serta terus mengupdate informasi penting bagi mereka. Pertemuan rutin yang ia gelar menjadi ruang belajar bersama, membahas model-model wajib untuk memperkuat kesiapan ibu-ibu mengelola bantuan dan menjalani hidup lebih mandiri. Melihat sendiri bagaimana literasi mampu mengubah kehidupan perempuan, Reski semakin yakin bahwa akses pengetahuan harus terbuka lebar. Pertemuannya dengan Rohimah, Ketua Sekolah Perempuan Perdamaian Pondok Bambu Jakarta, dalam sebuah forum Aman Indonesia pada 2017 menjadi momentum penting. Reski akhirnya mantap membentuk Sekolah Perempuan Perdamaian Bintang 9 di Sampang, ruang belajar yang memperkuat daya kritis dan kepemimpinan perempuan di komunitas. Kelas reguler digelar setiap minggu dengan 4 modul utama: transformasi individual, relasional, struktural, dan kultural. Mayoritas pesertanya adalah ibu-ibu penerima PKH. Reski juga menambahkan materi tambahan seperti responsif gender, agar mereka dapat memahami hak dan peran dirinya secara lebih adil dan setara. Nilai-nilai baru yang dipelajari di Sekolah Perempuan Perdamaian perlahan mengubah cara ibu-ibu berelasi di keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka menjadi lebih berani menyampaikan pendapat, bahkan dalam hal sederhana, seperti mengucapkan terima kasih atas uang belanja yang diberikan suami, meminta maaf saat salah, atau berani meminta tolong saat membutuhkan bantuan. Reski punya cara-cara unik untuk mengenalkan komunikasi nirkekerasan, termasuk mendorong ibu-ibu menulis surat cinta kepada suami untuk merajut hubungan harmonis dan membuka ruang dialog yang hangat di rumah. Reski percaya
Komunitas yang tangguh berawal dari keluarga yang terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Lambat laun, sikap asertif akhirnya tumbuh menjadi keberanian dalam memperjuangkan hak mereka sebagai penerima PKH, menegur aparat desa, hingga pemilik toko sembako ketika bantuan dikurangi secara sepihak. Pembelajaran di Sekolah Perempuan Perdamaian Bintang 9 membawa mereka melampaui batas yang dulu tak pernah dibayangkan. Suara mereka kini mulai diperhitungkan. Ada yang dipercaya memimpin kelompok dusun, ada yang menjadi pengurus PKK. Perubahan itu meyakinkan Reski bahwa ketika perempuan mendapatkan akses pengetahuan dan literasinya kuat, mereka tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga membuka jalan menuju keadilan dan kesetaraan bagi komunitasnya.